Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirian dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Melanjutkan materi yang kemarin, kita telah memasuki bab ke-12 dengan materi konsep thoriqoh dan Islam di Indonesia. Seperti biasa, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang materi konsep thoriqoh dan Islam yang ada di Indonesia. Konsep thoriqoh dan Islam yang ada di Indonesia merupakan bagian penting dalam sejarah dan dinamika perkembangan Islam di Nusantara. Berikut penjelasan secara singkat pembahasan konsep thoriqoh dan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada konsep thoriqoh. Konsep thoriqoh secara harfiah berarti jalan atau cara. Dalam konteks Islam khususnya tasawuf, thoriqoh merujuk pada jalan spiritual yang ditempuh seorang murid untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan seorang guru. Thoriqoh merupakan bagian dari dimensi esoteris atau batiniah dalam Islam. Adapun ciri-ciri umum dari konsep thoriqoh, yaitu yang pertama dipimpin oleh seorang mursyid atau guru spiritual. Yang kedua memiliki sistem baiat atau janji kesetiaan. Yang ketiga mengamalkan wirid, zikir dan laku spiritual tertentu. Dan yang terakhir berpegang pada ajaran syariat dan mengembangkannya ke dimensi hakikat dan ma'rifat. Adapun contoh thoriqoh besar yang ada di Indonesia, yaitu ada thoriqoh Qadariyah wa Naqsyabandiyah, ada thoriqoh Satariyah, thoriqoh Tijaniyah, yang terakhir ada thoriqoh Kalwatiyah. Pembahasan yang kedua yaitu Islam yang ada di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan tentunya, dakwah, pernikahan, dan pendidikan. Proses penyebaran ini berlangsung secara damai dan akomodatif terhadap budaya lokal. Adapun ciri khasnya Islam di Indonesia, yang pertama ada akomodatif terhadap budaya lokal atau Islam Nusantara. Yang kedua ada penyebaran melalui jaringan ulama dan pesantren. Yang ketiga peran besar Wali Songo dalam penyebaran Islam Jawa. Dan yang terakhir ada integrasi antara syariat, tasawuf, dan kearifan lokal. Untuk yang ketiga hubungan thoriqoh dan Islam yang ada di Indonesia. Peran sentral dalam islamisasi para penyebar Islam awal termasuk Wali Songo, banyak yang berlatar belakang sufi dan membawa ajaran thoriqoh. Pesantren dan tarekat, banyak pesantren tradisional atau salafiyah di Indonesia menjadi pusat pengajaran thoriqoh. Pemeliharaan moral dan spiritual, tarekat memainkan peran dalam membina masyarakat dari sisi rohani, terutama dalam menghadapi krisis moral dan spiritual. Dan hubungan thoriqoh dan Islam Indonesia yang terakhir ada organisasi resmi. Di Indonesia banyak thoriqoh yang bergabung dalam Jami'iyah Al-Thoriq Al-Mutabaroh An-Nahdiyah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama NU. Dan pembahasan yang keempat ada peran sosial dan politik. Ini pembahasan yang terakhir. Meskipun thoriqoh lebih dikenal dalam konteks spiritual, beberapa memiliki peran penting dalam perlawanan terhadap penjajah seperti tarekat Naqsyabandiyah yang aktif di Aceh dan Sumatera Barat. Yang kedua ada gerakan pembaruan dan sosial dengan basis komunitas tarekat di desa-desa dan di pesantren. Nah, itu adalah sedikit ringkasan pembahasan tentang konsep thoriqoh dan Islam yang ada di Indonesia. Untuk kesimpulan dari pembahasan tersebut ialah thoriqoh adalah jalan spiritual dalam Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah dan budaya Islam di Indonesia tentunya.
Melalui pendekatan sufistik, thariqah berhasil menyebarkan Islam secara damai dan melekat kuat dalam struktur sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat di Indonesia hingga hari ini. Nah, itu adalah kesimpulan materi konsep thariqah dan Islam di Indonesia. Sekarang kita akan memasuki sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, jelaskan peran penting thariqah dalam proses Islamisasi di Indonesia. Thariqah memainkan peran penting dalam Islamisasi di Indonesia, tentunya melalui pendekatan sufistik yang damai dan akomodatif terhadap budaya lokal. Para penyebar Islam seperti Wali Songo adalah tokoh sufi yang menggunakan metode thariqah untuk mengajarkan Islam dengan nilai-nilai spiritual, moral, budaya yang sesuai dengan masyarakat setempat. Melalui pesantren dan komunitas thariqah, Islam dapat menyebar luas tanpa konflik besar dengan kepercayaan lokal. Nah, itu tadi adalah jawaban soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, analisislah bagaimana integrasi antara ajaran thariqah dan budaya lokal berkontribusi pada terbentuknya karakteristik Islam Nusantara. Jawabannya, integrasi antara ajaran thariqah dan budaya lokal menjadi fondasi terbentuknya Islam Nusantara yang khas. Para sufi dan mursyid dari berbagai thariqah seperti Qadariyah, Naqsabandiyah, dan Syatariyah menyebarkan Islam melalui pendekatan spiritual, kesantunan, serta kearifan lokal. Mereka tidak menghapus budaya lokal, tetapi mengislamkannya secara bertahap. Adapun contohnya seperti berikut: tradisi selamatan kenduri atau ziarah kubur menjadi sarana internalisasi nilai-nilai tasawuf seperti tawakal, zuhud, dan mahabbah. Sikap toleransi, moderasi, dan cinta damai juga terbentuk karena ajaran thariqah mengedepankan kebersihan hati dan persaudaraan sesama makhluk. Oleh karena itu, Islam Nusantara berkembang sebagai bentuk Islam yang kontekstual, damai, dan inklusif, jauh dari kekerasan dan pemaksaan. Nah, itu adalah jawaban soal yang kedua. Untuk soal yang berikutnya, apa itu thariqah dalam konteks Islam? Nah, untuk jawabannya, thariqah adalah jalan spiritual dalam tasawuf yang ditempuh seorang murid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan guru spiritual. Nah, itu jawaban singkatnya. Nah, untuk soal yang kedua, yang berikutnya, sebutkan dua thariqah yang populer di Indonesia. Untuk jawabannya ada thariqah Qadariyah dan Naqsabandiyah. Untuk pembahasannya, Qadariyah, kedua tarekat ini sudah lama masuk ke Nusantara, terutama Qadariyah dan Naqsabandiyah. Itu kedua tarekat tersebut sudah lama masuk ke Nusantara dan banyak berkembang melalui pesantren serta jaringan ulama yang menyebarkan Islam secara spiritual dan sosial. Untuk soal yang terakhir, apa fungsi baiat dalam thariqah? Nah, untuk jawabannya, baiat adalah janji kesetiaan murid kepada guru dalam mengikuti ajaran thariqah. Nah, untuk pembahasannya, baiat memperkuat ikatan spiritual antara mursyid dan salik sebagai bentuk komitmen untuk menjalani laku spiritual yang diajarkan. Nah, itu adalah soal yang terakhir. Yaitu adalah pembahasan dari materi bab ke-12, yaitu konsep thariqah dan Islam di Indonesia. Saya kira cukup sekian pembahasan materi tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.